Indonesia Enterprise. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang ini? Karena konten itu termasuk ke dalam digital marketing. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang digital marketing, kali ini kita akan berfokus untuk belajar tentang konten. Konten itu dibuat harus baik dan benar, lalu harus memenuhi standar-standar yang ada, dan tentunya menarik. Karena jika konten dari produk atau bisnis yang kita jual atau kita tawarkan menarik, maka makin banyak pelanggan yang akan membeli produk kita. Jadi dari situ kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Apa sih perilaku konsumen? Nah, perilaku konsumen adalah bagaimana si individu atau kelompok atau sebuah organisasi untuk membeli, menyewa, atau meminjam barang atau produk yang ditawarkan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, kalau produk apa sih? Produk itu adalah segala sesuatu, biasanya dalam bentuk barang maupun jasa yang kita tawarkan ke si pelanggan tersebut. Lalu konten itu adalah sebuah isi informasi yang ditawarkan atau diberikan kepada si pembaca melalui teknologi-teknologi canggih seperti sekarang. Contohnya sosial. Ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan saat membuat atau menulis konten digital. Yang pertama adalah pembuatan yang orisinil. Tentunya kita harus membuat hasil karya kita sesuai dengan ide kita, benar-benar ide kita. Kita tidak boleh menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain. Yang kedua adalah fokus ciptakan judul. Buat judul yang menarik. Misalnya, tren hijab masa kini. Otomatis orang masa kini akan penasaran bagaimana model tren hijab masa kini. Dan mereka akan mencoba mencari itu di Google. Yang ketiga ada memberikan jawaban. Misalnya, saya sebagai pembeli ingin mencari hijab tahan air, sedangkan Anda sebagai pengusaha yang menjual hijab tahan air. Otomatis saya akan mencoba mencari informasi tersebut hingga saya mendapatkan jawaban beli di mana sih kalau misalnya mau mencari si hijab tahan air ini. Dan yang keempat ada akurat dalam memberikan informasi. Informasi yang diberikan itu harus terbukti ya teman-teman. Kita nggak boleh tuh ngarang-ngarang. Misalnya kita ngomongnya hijab tahan air, tapi ternyata pas beli ini, ternyata pas dicoba dipakai dan dikasih air itu malah basah. Berarti kan itu hijabnya tidak tahan air dan informasi yang sudah diberikan sebelumnya tidak sesuai dengan fakta dan data. Yang kelima, ciptakan hubungan dengan pelanggan atau followers atau pengikut kita. Nah, dari hal ini kita bisa mencoba contoh sebagai berikut. Kita membuat games tentang gambar. Kira-kira hijab model apa sih yang akan diproduksi oleh perusahaan kita? Kita bisa membuat puzzle-puzzle, lalu nanti para pembeli ini atau pengikut ini akan mencoba komen di sosial media kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam adalah menambahkan gambar dan video. Tentunya pada zaman sekarang orang-orang itu lebih suka melihat gambar atau video. Jadi usahakan konten yang kita share jangan hanya berbentuk teks. Kita juga harus melibatkan video maupun gambar. Gambarnya harus ya resolusinya bagus ya, jangan yang pecah. Yang ketujuh, selalu update. Nah, ini juga sebelumnya sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai pengguna sosial media harus selalu update agar apa? Agar brand atau nama merek kita itu semakin dikenal oleh orang lain sehingga orang lain semakin tertarik dan ingin membeli barang kita. Yang kedelapan adalah ciri khas konten. Tentunya kita harus membuat ciri khas atau istilahnya ciri-ciri dari konten kita. Misalnya, saya membuat usaha lalu konten saya itu penuh dengan warna biru, dengan tema biru. Nanti orang ketika melihat usaha kita atau mendengar brand kita pasti cap brand kita adalah oh ini yang punya konten warna biru ya. Jadi, apakah kalian sudah paham? Budaya komunikasi untuk mempertahankan pelanggan memiliki beberapa cara. Antara lain, yang pertama, kita harus menjawab segera. Kenapa sih harus menjawab segera? Karena pembeli adalah raja. Apapun yang dia tanya, usahakan kita segera menjawabnya. Yang kedua adalah dengarkan. Kritik dan saran dari pembeli atau pengikut kita itu harus didengarkan. Bisa jadi itu menjadi bahan untuk kita evaluasi perusahaan atau usaha kita. Yang ketiga adalah memberi pelayanan prima. Jadi di sini adalah kita harus memberi pelayanan prima ke seluruh
pelanggan, bukan hanya pelanggan 1, 2, 3 atau pelanggan yang spesial. Itu tidak bisa. Kita harus menyamaratakan pelanggan itu dan memberikan pelayanan terbaik dari kita. Yang keempat adalah memberikan perhatian lebih. Kita harus memberikan perhatian-perhatian kecil kepada pelanggan kita. Contoh, bagaimana ibu kabarnya hari ini? Kemarin jalan-jalan nih saya lihat di story-nya, enak ya, seru. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat pelanggan semakin tertarik dengan kita dan bahkan sudah menganggap kita sebagai temannya. Kadang jika sudah menganggap sebagai temannya, produk-produk yang keluaran terbaru dengan otomatisnya pasti mereka akan membelinya. Bahasa, gunakan bahasa yang merangkul tapi tetap sopan. Contoh, halo sahabat muslimah, Mimin hari ini mau kasih informasi loh tentang hijab terbaru kita. Kalian penasaran gak sih sama hijab keluaran terbaru kita? Kalau misalnya kalian penasaran, kalian terus ikuti sosial media kita ya. Nah, itu merupakan contoh dari bahasa-bahasa yang bisa membuat pelanggan merasa kita tuh sebagai temannya. Yang keenam adalah mengumpulkan alamat email. Nah, guna alamat email yang dikumpulkan adalah untuk memberikan informasi-informasi secara pribadi kepada pelanggan atau pengikut kita. Contohnya, kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun ketika ada pelanggan atau pengikut kita yang sedang berulang tahun. Yang ketujuh atau terakhir adalah memberikan penghargaan atau reward. Contohnya, jika pelanggan membeli 100 hijab di hari yang sama, maka pelanggan akan mendapatkan 50 hijab baru. Sekarang kita belajar bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran produk dan pasar. Yang pertama adalah buat tagline atau judul yang menarik. Contohnya seperti McDonald. McDonald mempunyai tagline I'm loving it. Nah, ketika kita mendengar hal-hal itu, kita langsung terkoneksi. Oh, ini kan tagline-nya McDonald. Otomatis kita jadi terngiang-ngiang dan mungkin bisa membuat kita jadi ingin makan McDonald. Yang kedua adalah aktif di media sosial. Kita harus aktif di media sosial, tapi jangan terlalu aktif ya teman-teman, yang ada nanti pelanggan kita jadi kabur semua deh. Nah, gimana sih cara biar aktif di media sosial tapi sesuai jadwal? Yaitu kita harus membuat jadwal. Misalnya hari Senin kita akan upload, hari Rabu kita akan upload, hari Jumat kita akan upload, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memberikan reward. Contohnya, buy one get one. Setiap membeli satu pasang sepatu, pelanggan atau pembeli akan mendapatkan sepasang sepatu secara gratis. Yang keempat adalah menggunakan influencer. Influencer adalah orang-orang terkenal ya teman-teman, yang memiliki followers atau pengikut yang banyak. Nah, gunanya adalah ketika si influencer ini kita bayar, lalu dia mempromosikan produk atau dagangan atau jasa yang kita usahakan, itu biasanya banyak atau calon-calon pembeli yang akan membeli. Yang terakhir adalah melakukan co-branding atau kolaborasi branding. Kolaborasi branding ini adalah misalnya branding saya dikolaborasikan dengan branding Anda. Seperti contoh ada Ciki Citato yang berkolaborasi dengan Indomie. Ciki Citato mengeluarkan Ciki Citato dengan rasa Indomie goreng. Hal-hal seperti itu terkadang harus kita lakukan ya teman-teman. Konten yang kita buat ini dapat memancing SEO atau meningkatkan SEO kita di mesin pencarian Google. Bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah riset atau teliti kata kunci kita. Apakah kata kunci kita sudah pasaran atau belum? Jadi kita harus menelitinya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang kedua adalah mengaktifkan search engine visibility. Yang ketiga adalah membuat konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas itu harus yang panjang tapi bermakna, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat adalah mengoptimalkan gambar. Gambar yang kita input atau kita masukkan ke dalam web kita itu atau konten-konten kita tidak boleh yang pecah ya. Jadi resolusinya harus dipastikan kembali, kalau bisa yang HD quality. Yang kelima adalah menambahkan link website kita. Jadi kita bisa nih di konten kita memasukkan link website kita agar tersambung dengan website kita dan website kita jadi terbaca oleh si pembaca. Yang terakhir adalah membuat konten yang bisa digunakan bertahun-tahun lamanya. Jadi contoh yang salah nih ya, tren hijab 2020. Berarti nanti orang yang membaca konten kita itu hanya orang-orang yang ada berada di tahun 2020 saja. Sedangkan ketika
sudah tahun berganti menjadi 2021, tidak akan ada orang yang membaca konten kita tersebut karena memang itu sudah kadaluarsa. Jadi contoh yang benar adalah cukup membuat seperti ini ya. Tren hijab masa kini atau tren hijab untuk wanita pekerja. Nah, kita juga akan belajar tentang manfaat konten. Apa aja sih manfaat konten? Ada pertama adalah kita dapat meningkatkan atau memperluas brand atau nama merek kita. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika pelanggan banyak yang tertarik, maka pelanggan akan otomatis mempromosikan produk kita atau brand kita di sosial medianya. Sehingga nama brand kita, nama merek kita, nama produk kita itu akan semakin meluas dan bahkan memenuhi pasar-pasar mungkin hingga dunia. Nah, yang kedua adalah mendapat keuntungan dari bisnis-bisnis yang berada di bawah kita. Jadi contohnya, jika saya membuat bisnis sepatu, lalu ada teman saya membuat bisnis sepatu juga, tapi dia tidak memiliki sosial media maupun dia juga tidak melakukan digital marketing, otomatis perusahaan saya yang akan lebih unggul dibanding perusahaan dia. Tentunya kalau kita memiliki konten yang baik, kita memiliki platform, kita memiliki digital marketing, kita bisa memperluas pasar dari digital marketing tersebut menggunakan sosial media. Jadi manfaatkan konten-konten yang sudah kita miliki untuk bersaing secara sehat ya. Nah, yang ketiga adalah membangun hubungan jangka panjang dan terpercaya pada pelanggan atau pembeli ya. Jadi kita dapat membangun hubungan selama-lamanya oleh si pelanggan. Contoh, kalau dulu kita beli secara langsung nih, ketika sudah bertemu kita tidak akan pernah berkomunikasi kembali dengan si pelanggan tersebut. Tapi karena era sudah berubah dan kita sudah menggunakan sosial media, sehingga orang yang membeli produk ke tempat kita akan terus bisa kita berkomunikasi dengan dia karena kita sudah mendapatkan alamat kontaknya dia, namanya dia, dan kita bisa menyapanya melalui direct message atau message. Lebih banyak menghasilkan penjelajahan web kita melalui si sosial media ini. Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika ada orang yang butuh produk yang diinginkan, dia akan mencari di Google, sehingga SEO atau mesin pencari Google akan membaca produk kita dan semakin naik, sehingga ketika ada orang yang sudah mencari misalnya hijab tahan air, nanti nama produk kita akan muncul paling atas di Google. Jadi seperti itu ya teman-teman manfaat dari si konten itu. Nah, dalam membuat konten kita harus melakukan pemetaan. Kita harus mengkotak-kotakan kira-kira konten yang ini masuk kemana ya? Apakah masuk ke kotak yang B, kotak yang C, atau kotak yang D? Jadi pemetaan konten ada 3. Yang pertama adalah konten pengenalan, yang kedua adalah konten branding, yang ketiga adalah konten penjualan. Kalian pasti penasaran kan apa sih beda 3 pemetaan konten ini? Kalian harus simak video ini ya. Yang pertama, konten pengenalan. Konten pengenalan lebih dapat dinikmati meskipun si pelanggan atau si pembaca konten tersebut tidak ingin membelinya atau tidak tertarik dengan hal itu. Contoh, 50 tujuan wisata di Asia Tenggara. Otomatis orang-orang akan membuka meskipun mereka tidak akan berpergian ke tempat-tempat yang sudah ada diinformasikan di dalam konten tersebut. Nah, yang kedua adalah konten branding. Jadi konten branding ini lebih berfokus membahas produk atau jasa yang kita tawarkan kepada followers atau pengikut kita. Jadi di dalam konten ini kita membahas lebih dalam, lalu si pembeli ini sebenarnya tertarik, namun dia masih ingin mengcompare atau membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Contoh, kita membuat konten dengan tema persiapan ke luar negeri. Otomatis orang-orang yang memang ingin keluar negeri akan melihat nih gimana sih persiapan kalau dari perusahaan kita, dan nantinya dia akan membandingkan ke perusahaan lain gimana sih cara kalau si perusahaan B mempersiapkan bepergian ini ke luar negeri. Konten penjualan, ketika kita sudah memperkenalkan
branding kita sudah terkenal dan sudah mencuci otak para si pembaca konten ini, kita ada di tahap konten penjualan. Jadi kita menawarkan produk-produk kita. Bahasan yang lebih dalam dibahas di konten penjualan ini. Jadi kita tawarkan nih produk kita tuh apa sih, jasa kita tuh apa sih. Nah, seperti contoh konten kita memiliki judul panduan menemukan tiket pesawat murah. Otomatis nanti dia akan membeli ke tempat kita karena sebelumnya kita sudah memperkenalkan. Kita sudah memperkenalkan ke para pembeli kalau di perusahaan kita ini menjual produk atau jasa itu tiket termurah. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang modul 10 yang dimana kita membahas pentingnya pembuatan konten untuk produk jualan kita di sosial media. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat dan dapat dipraktekkan langsung oleh teman-teman ya. Sekian dari saya, sampai bertemu di video-video